Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Nadida Alfairunisa. Saat ini nih kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik dan pastinya udah nggak asing buat kita denger. Apa tuh topiknya ya? Nah, topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai kecerdasan buatan atau AI. Nah, pada zaman sekarang ini nih, AI atau kecerdasan buatan udah jadi bagian dari hidup kita. Terkadang kita memakai AI saat menonton video, mencari rute tercepat, bahkan saat mengedit foto. Terkadang orang-orang pun memakai AI untuk bertanya mengenai sesuatu hal. Coba nih kalian ingat, udah seberapa sering kalian berinteraksi dengan AI saat menonton YouTube, membuka Google Maps, lalu scroll TikTok, dan bahkan saat kalian bertanya kepada chatbot. Nah, itu semua bagian dari AI. Tetapi, di balik semua kecanggihan itu, muncul nih satu pertanyaan. Apakah kita sudah cukup bijak dalam menggunakan AI? Lalu, ngomongin tentang AI ini, sebelum kita masuk lebih dalam ya, kita bicara dulu mengenai tujuan awal dari terciptanya AI. Nah, tujuan awal AI adalah untuk menciptakan mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, ini termasuk memahami bahasa alami, mengenali wajah, bermain catur, dan bahkan membuat keputusan medis. Seiring waktu, AI telah berkembang pesat dan sekarang digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, transportasi, dan banyak lagi. Dengan perkembangan teknologi seperti machine learning dan neural networks, AI mampu belajar dan beradaptasi lebih cepat daripada sebelumnya. Lalu, para peneliti dan pengembang AI sekarang juga bekerja untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara bertanggung jawab dan membawa manfaat bagi semua orang. Lalu, kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dan juga pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun masa depan yang adil dan berkelanjutan. Teknologi kecerdasan buatan (AI) pertama kali dikembangkan pada pertengahan abad ke-20. Konsep AI berakar pada teori dari Alan Turing, seorang matematikawan Inggris yang pada tahun 1950 memperkenalkan tes Turing untuk mengukur kemampuan mesin dalam meniru kecerdasan manusia. Turing dianggap sebagai salah satu pelopor di bidang ini, tetapi istilah artificial intelligence sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika, pada tahun 1956 saat ia menyelenggarakan Dartmouth Conference. Ini adalah konferensi pertama yang mendiskusikan AI sebagai bidang studi yang terpisah. Sejak itu, teknologi AI berkembang pesat melalui penelitian dalam pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin dan robotika, dengan lompatan besar seperti penciptaan Deep Blue oleh IBM yang mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov pada tahun 1997, dan perkembangan AI modern yang berbasis pada pembelajaran mendalam deep learning. Bahaya tersembunyi di balik AI. Artificial Intelligence atau AI telah merevolusi berbagai aspek kehidupan dengan kemampuannya menyelesaikan tugas kompleks secara efisien. John McCarthy, yang dijuluki sebagai Father of AI, mengatakan bahwa AI adalah the science and engineering of making intelligent machines atau ilmu dan teknik pembuatan mesin cerdas. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa itu, penyalahgunaan AI membawa ancaman serius yang tidak bisa diabaikan. Bayangkan, teknologi yang digunakan untuk menciptakan video palsu atau deepfake yang begitu meyakinkan hingga mampu menghancurkan reputasi seseorang dalam hitungan detik. Atau algoritma yang tanpa disadari menciptakan diskriminasi di sektor pekerjaan dan layanan publik. Dalam skala besar, penyalahgunaan AI bisa menjadi alat yang memanipulasi pasar secara halus dan menciptakan kerugian besar bagi banyak pihak. Dampak buruknya meluas, dari kerugian ekonomi yang masif hingga hilangnya kepercayaan publik terhadap teknologi. Karena itu,
Membangun regulasi dan etika yang kuat menjadi langkah krusial, khususnya bagi pemerintah untuk memastikan AI digunakan sebagai alat kemajuan, bukan ancaman bagi peradaban. Nah, jadi di video ini kita akan bahas mengenai etika penting dalam penggunaan AI yang nggak cuma penting untuk pengembang teknologi, tetapi juga buat kita semua sebagai pengguna. Jadi, yuk kita mulai. Etika-etika penting dalam penggunaan AI. Yang pertama, keadilan dan tidak diskriminatif. AI seharusnya tidak digunakan untuk memperkuat bias atau diskriminasi yang sudah ada. Algoritma AI harus dirancang untuk memperlakukan semua individu secara adil, terlepas dari ras, etnis, orientasi seksual, gender, lalu keyakinan, dan lain-lain. Hal ini memerlukan kehati-hatian dalam pemilihan data yang digunakan untuk melatih AI. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Sistem AI haruslah transparan dan mudah dipahami, bahkan oleh orang awam sekalipun. Pengguna berhak untuk mengetahui bagaimana AI mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka. Selain itu nih, harus ada mekanisme akuntabilitas yang jelas jika AI melakukan kesalahan atau menimbulkan kerugian. Dan yang ketiga, privasi dan keamanan data. AI sangat bergantung pada data. Namun, pengumpulan dan penggunaan data harus dilakukan dengan menghormati privasi setiap individu. Data pribadi harus dilindungi dengan ketat dan hanya digunakan untuk tujuan yang telah disepakati. Sistem AI juga harus aman dari serangan cyber yang dapat membahayakan data dan privasi para pengguna. Lalu yang keempat, keselamatan dan keamanan. Pengembangan dan penerapan AI harus memprioritaskan keselamatan manusia dan lingkungan. Sistem AI harus dirancang untuk meminimalkan risiko bahaya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penting untuk memiliki mekanisme kontrol dan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan AI untuk tujuan yang merugikan. Next, yang kelima, kesejahteraan manusia. Tujuan utama dari pengembangan AI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan menciptakan dunia yang lebih baik. Seharusnya AI itu tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan, membahayakan, atau melanggar hak asasi manusia. Penting untuk memastikan bahwa AI digunakan untuk kebaikan bersama dan menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.